Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, jamaah masjid yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Sabtu pagi ini tanggal 11 Dzulqa'dah yang juga bertepatan dengan tanggal 11 Juni, Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur panjang. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kemudahan. Dimudahkan kita untuk senantiasa bisa istiqomah dalam ketaatan, dalam iman, dalam Islam yang mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir kehidupan, sehingga bisa mengantarkan kita semua menggapai predikat husnul khotimah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in wa atba'ahum, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mencintai dan juga merindukan pertemuan dengannya. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti termasuk di antara golongan umat beliau yang mendapatkan nikmat asy-syafa'atul uzma yaumal qiyamah. Kita termasuk ahlus syafa'ah. Allahumma amin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dengan nada yang sangat tegas dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada cara supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan berbagai macam problematika kehidupannya kecuali hanya dengan takwa, kecuali dengan taat kepada Allah. Ketika kita diberikan nikmat, taat. Begitu juga ketika kita diberikan musibah, taat juga. Jadi tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya menghadapi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat tersebut istilahnya, perintahnya tegas, karena bukan hanya menggunakan fi'il amr saja, ittaqullah, tapi juga diikuti dengan maf'ul mutlaq, haqqa tuqatih. Artinya kita sekarang sudah mulai mempersiapkan diri bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bertakwa dalam artian yang luas. Kalau kata Asy-Syaikh Ba'lawi ya, dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, mengatakan bahwa yang disebut takwa itu apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi zahiran wa batinan. Jadi bagaimana kita bisa tunduk, taat, patuh untuk menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, baik zahirnya, lahirnya maupun batinnya. Ini yang apa istilahnya menjadi PR kita bersama. Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir kehidupan kita. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang rajin sholatnya, puasa Ramadannya juga dilakukan, zakatnya juga tidak lupa dikeluarkan, diberikan rezeki berlebih bisa menunaikan ibadah haji. Bukan hanya itu, tapi bagaimana nilai-nilai dari ibadah tersebut bisa menjadi spirit, bisa menjadi ruh, bisa menjadi nyawa, dan bisa terlihat, terasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka untuk itu kita perlu
mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, mendekatkan diri terhadap syariatnya. Karena pasti Allah telah mempersiapkan semua aturan-aturan yang harus dilakukan. Nah, dalam bab ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita, yaitu tentang adab julus wal majlis. Nah, kita sampai sekarang pada tema al-julus fit turuqat. Jadi ketika kita duduk, mungkin bahasa kitanya nongkrong ya, di tempat yang menjadi lalu lalang orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal julus ala turuqat. Iyyakum di sini artinya tahdzir, artinya larangan. Jangan kamu al-julus wal julus ala turuqat, jangan dibiasakan duduk nongkrong di pinggir jalan. Artinya yang menjadi tempat lalu lalang. Ini banyak hikmahnya. Satu, ya bisa mengganggu ketertiban kan gitu ya. Yang kedua, emang ada hal-hal yang kadang-kadang ya tidak bisa atau menghasilkan atau menyebabkan ada kemadorotan yang besar, yang banyak. Makanya Nabi sampai mengingatkan. Nah, ini kan sekarang kita lihat, ini sudah menjadi budaya kan. Nongkrong kan gitu, kongkow kan gitu. Bahkan bukan hanya anak muda saja yang cabe-cabean kan gitu. Orang tua pun kan seperti itu sekarang, kayaknya udah mulai. Nah, Rasulullah mengingatkan, kenapa kok seperti itu? Sampai ini menjadi hal yang istilahnya bukan hanya terjadi dan dialami oleh kita saja, tapi juga di zaman Nabi pun kebiasaan ini sering dilakukan. Makanya sampai Nabi memperingatkan. Sampai faqalu, para sahabat bertanya, malana buddun. Artinya, ya kami nggak punya pilihan lain karena memang itu sudah menjadi kebiasaan itu. Ya, kata Nabi, fa idza abaitum, ya kalau memang kamu tidak bisa, ya memang itu sudah menjadi hal yang biasa, kalian pada ngobrol di sana, mungkin ajang silaturahmi di sana ya, menyelesaikan masalah juga tentang keumatan, kemasyarakatan, dan tempatnya memang di pinggir jalan, tempat lalu lalang orang ya. Fa'atut tariqa haqqaha, maka perhatikan hak jalan. Dalam arti di sini adalah perhatikan adab-adab yang berkenaan dengan keadaan tersebut. Lihat jangan jalannya, lihat pengguna jalannya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa hak jalan itu? Ini dalam bab balaghah itu disebut tempatnya, padahal yang dimaksud adalah orang yang nempatin tempatnya. Artinya disebut jalannya. Kalau jalan mah kan nggak bakalan nuntut hak kan? Nah, yang akan nuntut hak mah siapanya? Orang atau yang menggunakan jalan tersebut. Apa yang pertama kata Nabi, ghaddul basar, jaga pandangan. Jaga pandangan. Yang kedua, waqaful adza, tahan diri supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk. Ini banyak nih nanti seperti apa perbuatan buruk. Waraddus salam, yang ketiga jawab salam. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf, tegakkan amar ma'ruf. Yang kelima, wan nahyu 'anil munkar, tegakkan juga nahi mungkar.
Yang keenam, dalam riwayat yang lain dikatakan wa irsyadud dhal, tunjukin orang yang tersesat, orang yang nyari alamat, maka harus mau nunjukin jalan, harus mau. Nah, dari poin ini berarti ada 6 hal yang harus diperhatikan ketika kita sedang duduk-duduk di tempat yang menjadi lalu lalang orang atau di jalan. Apa yang pertama? Yaitu ghadul basar. Seperti apa menahan pandangannya ya? Fala yaftahu basarahu fi maratin minal mu'minat. Yang pertama nih, kalau laki-laki matanya jangan jelalatan. Matanya jangan jelalatan. Perempuan lewat karena lagi apa tuh? Iya, dilihatin gitu. Dilihat dari atas ke bawah. Masya Allah, nggak usah dilihat. Apalagi yang sudah beristri, berpasangan, nggak usah dilihat, sama baik dengan yang di rumah. Gitu, beda casingnya doang. Gitu doang. Yang dicari kan bukan casingnya ya. Iya, sama. Nah, ini yang pertama. Kemudian awaqifata bibabiha, atau perhatikan, bisa jadi mungkin dia nggak lewat, perempuan tersebut tidak lewat, tapi posisinya, kondisinya sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Atau bisa jadi duduk di pintunya atau di rumah, tapi memang menghadap ke pintu, yang bisa jadi karena perasaan di rumah sendiri kan gitu ya. Akhirnya apa? Pakai pakaian sekenanya. Pakai pakaian ya karena memposisikan kan gitu. Di kita kan ya buka pintu kan gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, itu jaga pandangan juga. Jangan sampai ya kalau ngobrol yang baik, sikap yang baik. Itu jangan lihat seperti itu. Atau mutillatin ala nafidatiha. Nah, ini apalagi sampai istilahnya apa? Ngintip-ngintip kan? Ngintip-ngintip apa? Jendelanya dilihat-lihat. Ini godaan ketika apa? Ketika nongkrong. Ini godaan ketika apalagi nongkrongnya banyakan kan gitu ya. Wah, merasa kan beda. Kalau duduk sendiri dengan duduk banyakan beda tidak? Beda. Bisa jadi setan itu ngeganggu kita kuat, tapi ngeganggu teman kita. Nah, teman kita nggak kuat sehingga apa? Kita pun jadi kedodoran kan gitu. Jadi setan ganggu langsung ke kita, kita bisa sadar diri. Oh iya jangan. Tapi ada teman, wah tuh, ada apa tuh kan gitu ikut-ikutan. Atau bisa jadi ya lewat teman langsung. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita perhatikan. Kita jalan, termasuk ketika kita jalan pun melewati rumah orang kan gitu. Ya, lurus aja jalan. Nggak lurus kesandung kan? Banyak tengok lagi. Jalan, lihat rumah orang, lihat apalagi yang rumahnya terbuka pintunya. Ini diantara ada. Kama sebagaimana juga la yursilu nazarahu hasidan li ahadin. Nah, ini sama seperti halnya juga misalkan yang dilihatnya mungkin bukan lawan jenis ya, bisa jadi orang lain lah ya. Tapi kita lihatnya penuh hasad, pandangan yang diikuti kebencian atau ketidaksukaan. Kita lagi jalan tiba-tiba datang aja orang pakai motor, pakaiannya bersih, kan gitu misalkan. Ya banyak kan. Maka yang pertama harus dijaga adalah mata. Maksudnya pandangan ini. Saya kalau lihat ada orang lewat kan gitu, dilihatin. Kalau mungkin yang pernah muda ya kan gitu, kadang tidak sedikit disorakin kan gitu ya. Naik motor kelihatan motornya kempes atau apalah kan gitu. Bukan diingetin, tapi malah disorakin. Ada orang pakai pakaian, dilihat mungkin pakaiannya ada sesuatu yang tidak pas
untuk dilihat kan gitu ya, malah jadi diejek, dibully. Yang pertama adalah jaga pandangan dari pandangan. Kenapa kok pandangan yang pertama kali ya? Karena mata adalah diantara hal yang bisa menyebabkan manusia berbuat dosa kemudian. Pandangan mata. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat dikatakan, Ali pernah melihat seorang perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah itu berarti perempuan yang memang haram untuk dilihat lah. Bukan keluarganya, bukan pasangannya. Diketahui oleh Nabi. Kebetulan sahabat juga mantunya. Jadi tugas mertua itu kan gitu, ngaping terus. Karena dia mantu berarti posisinya sebagai anak juga. Dipantau terus, diperhatikan terus, dijaga terus kan. Akhlaknya diingatkan, seperti itu. Dibimbing terus, dibina terus. Jangan sudah perasaan ya sudah nikah malah sudah punya tanggung jawab masing-masing. Iya, memang betul demikian. Tapi ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar terus, enggak terputus. Rasulullah tahu Ali masih muda. Ali istilahnya normal lah kan gitu. Ya udah. Pandanganmu yang pertama itu untukmu. Ya artinya ya udahlah. Enggak jadi dosa, tapi pandangan setelah itu kan gitu, bukan laka tapi alaika, artinya ya bisa menyebabkan kamu terperosok kepada perbuatan yang tidak baik. Ini pentingnya menjaga inna sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan kita, hati kita. Nah, luar biasa karena setelah disebutkan penglihatan diikuti dengan afidah, diikuti dengan hati. Terkadang itu hati itu nyambung dengan mata lihat. Bapak-bapak aja kalau lihat istilahnya apa, istri sendiri dengan istri orang beda tidak? Ya beda lah, istri sendiri kita, istri orang betul sama, saya juga gitu. Kalau sama mah repot kan gitu, udah gitu aja. Kalau sama mah repot ya, ketuker gimana? Udah gitu aja, selesai kan gitu. Makanya dijaga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, an yakufa adahu anil marah min sairin nas. Di sini kita harus bisa menahan diri, menjaga diri supaya tidak berbuat buruk kepada orang yang berlalu lalang. Wabil khusus di sini dikatakan al-marah. Berarti kalau ada tak marbutohnya nunjukin perempuan, khususnya perempuan. Min sairina, siapapun ia. Fala yu'dhi ahadan bilisanihi sabban. Di sini dikatakan apa? Tidak menyebabkan lisannya menyakiti orang lewat, woi. Orang lupa misalkan tidak permisi kan gitu ya, lewat, woi sopan dikit, kan gitu, wah bebek lo kan gitu misalkan. Orang lain berbuat salah, ya sudah, jangan menyebabkan perbuatan salah orang lain menyebabkan kita pun jadi salah, kan gitu. Jadi itu artinya kepancing. Jadi kita tidak berbuat salah secara langsung, tapi kepancing karena perbuatan orang ini. Makanya setan itu kadang-kadang pinter banget. Ya, dari dulu pengalamannya godain Adam dan Hawa kan gitu ya, sampai sekarang ya, banyak sekali pengalamannya. Kadang-kadang caranya gimana? Kalau dalam rumah tangga istrinya ngegoda suaminya nggak bisa, istrinya kan gitu ya, nggak bisa ya anaknya kan gitu, semuanya. Nggak digoda dengan apa istilahnya harta, ya digoda dengan istilahnya hal yang lain. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai lisan kita yang latah, latah dalam artian yang tidak baik. Kan karena biasanya kalau duduk rame-rame itu kan jadi berani ya, jadi berani.
Ada perasaan apa? Berani ngatain orang, ngeriak-ngeriakin orang. Au syatiman au aiban muqabbihan, atau istilahnya ngata-ngatain orang, tidak menghina sih. Istilahnya apa? Tidak menghina, tapi dalam artian apa? Saban itu ya tidak menyebabkan orang lain menjadi tersinggung karena perbuatan tersebut. Tapi kalau aiban, ini artinya apa? Buka aib. Buka aib. Sesuatu yang istilahnya ya jangan diungkap lah kalau aib itu kan. Jangan diucapkan, jangan disampaikan. Ya cukup. Nah, kemudian ketika di jalan dia lihat ada orang, mohon maaf, yang jalannya misalkan tidak seperti keumuman orang jalan kan gitu ya. Dikata-katain, Pak Lurah lah, kan gitu istilahnya. Ini tahu Pak Lurah? Ada istilah Pak Lurah tidak? Gitu Pak, tahu. Masya Allah. Emang posisi menentukan prestasi, deket nih bos. Nyambung terus. Kan itu. Nah ini banyak. Tapi mudah-mudahan bukan pengalaman muda ya Pak ya. Itu. Pokoknya banyak lah dikata-katainnya. Ini orang Masya Allah. Yang istilahnya apa? Membuka aib orang lain. Atau wala biyadihi doriban lakiman au saliban dimari ghairihi ghasiban. Atau misalkan apa? Karena banyak tangannya ini jahil lah, iseng lewat towel kan gitu. Masya Allah. Banyak kan? Ini banyak ya. Karena merasa berani. Ini tidak boleh. Atau ya iseng jalan toker kan gitu kaki ya. Ya mungkin kalau orang tua mah dewasa mah nggak sampai gitu ya. Itu mah anak-anak ya biasanya, anak muda. Tapi nggak nutup kemungkinan. Karena banyak orang tua yang masih berjiwa muda kan gitu. Kan gitu. Ya kan nggak mau disebut ini mah kan. Ya nggak apa Ustaz, saya masih muda kok kan gitu ya. Nggak percaya bisa dibuktikan kan gitu istilahnya. Saya masih kuat kok kan gitu istilahnya. Nah ini orang tua tapi jiwanya muda. Akhirnya apa? Keisengannya pun masih tetap ada kan gitu. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Atau wala saliban lima li ghairihi ghasiban. Nah ini artinya apa? Ya nggak ada lah kalau dalam lingkungan kaum muslimin yang terjaga. Istilahnya apa? Lewat koldolak atau kendaraan apa kan, isinya buah-buahan atau isinya makanan, ambil. Mungkin kejadian ini mungkin kalau di daerah-daerah mah jarang ya. Kalau kita lihat dengar beritanya kan biasanya yang mau ke pelabuhan kan gitu ya. Ada truk-truk yang bajing loncat itu ya. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita itu melakukannya karena keterpaksaan. Dan mudah-mudahan setelah dengar kan gitu ya, adab dari Nabi ya menghentikan perbuatannya. Tapi ternyata bajing loncat itu bukan memang berasal dari niat motif awalnya, tapi bisa jadi karena isengnya itu. Nah ini ya karena ngumpul kan gitu ya, banyak kan jadi berani. Ada ya kendaraan yang bawa apalah kan gitu, makanan kelihatan ambil kan gitu. Niatnya bisa jadi iseng kan gitu ya, nyobain Pak kan gitu ya, nyobainnya udah ngambil duluan, nyicipin Pak, hati-hati. Itu ngambil barang orang lain tanpa haram betul. Meskipun niatnya iseng ya, iseng pun harus lihat kan. Dalam perbuatan maksiat ya tidak ada istilah iseng. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan kalau sampai qati'an sabilahum, sampai memutus akses lalu lintas. Nah, ini yang perlu dibicarakan.
Ya kalau misalkan apa istilahnya kondisinya bisa dikondisikan, ditata, diatur sedemikian rupa sehingga lalu lintas pun ketika tertutup akses ke sini masih ada akses yang lain, ya silakan. Tapi ini ada terkadang-kadang orang jauh mau datang mengunjungi saudaranya atau mengunjungi satu tempat, nggak tahu apa-apa kan gitu. Tiba-tiba pas kesini kok ditutup. Waduh, kemana? Gitu. Coba nggak diatur, nggak dikasih petunjuk, nggak ditunjukin ke jalan alternatifnya kan gitu. Coba kalau misalkan orang yang lalu lalang itu orang yang punya kebutuhan, yang punya hajat, nganterin orang sakit, nganterin istrinya mau lahiran, gitu. Atau paling banter Pak Ustadz mau ngisi kan gitu, nggak ditunggu kan repot. Akhirnya molor kan. Ya banyak. Nah ini juga. Nah ini sudah menjadi budaya ya, sudah menjadi kebiasaan kan. Kayaknya nggak ada apa sih, nggak ada beban ya. Wah tutup aja lah kan gitu. Ini jalan kita kok kan gitu. Nah ini yang harusnya. Ya kalau memang harus demikian menutup akses ya coba dikondisikan sebaik-baiknya, diatur, jangan menimbulkan kemacetan, jangan menimbulkan ya istilahnya membuat sesuatu. Ya atau kalau perlu ya nggak usah di jalan kalau ingin benar-benar fokus mengamalkan hadis ini. Nggak usah sampai nutup jalan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah an yurada salam kulli man sallama alaihi minal marah. Jadi istilahnya apa? Wajib hukumnya menjawab salam ketika ada orang yang lalu lalang sambil ngucapin salam. Nah ini juga yang adab yang harus kita perhatikan. Sudah dibahas adab sebelumnya kan? Bertemu seorang muslim, kelihatan muslim dari penampilan dan semuanya. Maka pesan pertama, kode pertama dalam pertemuan itu adalah apa? Ngucapin salam, assalamualaikum. Kan doa ya, zikir. Nah, orang yang istilahnya apa? Orang yang ada pada waktu itu, yang sedang ngumpul-ngumpul itu harus menjawab salam. Jawab salamnya benar dijawab. Bukan istilahnya salam dijawab tapi istilahnya apa? Hatinya sambil ngeledek lah kan gitu ya, sambil jawab salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-86, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyatin, kalau kamu dimuliakan. Nah, kalau kamu dimuliakan kata Allah, artinya salam itu adalah bentuk orang memuliakan kita. Karena hanya ke manusia salam kan gitu ya. Kalau ke hewan kan kagak. Bahkan sampai melewati kuburan saja kan gitu, pemakaman kan kita. Kalau pemakamannya muslim kita ngucapin apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar kan gitu ya. Sambil berdoa. Artinya ya kita kewajiban untuk memuliakan sesama dan membalas perbuatan baik orang lain kepada kita. Nah, makanya jawab salam, dan salam jawabnya pun nggak boleh nyinyir kan gitu istilahnya. Ya. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka idealnya balas dengan bentuk pemuliaan yang lebih dari itu, atau kalau tidak bisa rudduha, ya udah. Balas sesuai kadar dia berbuat baik kepada kita. Itu. Yang keempat adalah an ya'muru bi ma'rufin turiqa amamahu wa uhmila sya'nuhu wa huwa yushahiduhu. Nah, di sini dikatakan harus mau mengingatkan pada perbuatan baik. Perbuatan baik yang ditinggalkan oleh orang lain di depan kita dan kita menyaksikannya langsung, yushahiduhu. Kenapa? Idh huwa mas'ulun fi hadhil hal anil amri bihi. Karena
wajib bagi dia untuk mengingatkannya. Dia dikatakan mas'ulun, akan diminta pertanggung jawabannya. Contohnya misalnya ngumpul-ngumpul rame, tiba-tiba sudah masuk waktu azan. Harus mau ngingetin, ya sholat, kan gitu ya. Ya sholat dulu. Nah ini yang harus dibudayakan. Ayo sholat Pak, ya kita sholat dulu. Wudu langsung. Pak Ustadz, tapi kan saya mah nggak berani ngomong, nggak, malu lah gitu, takut dibilang so alim. Ya dengan sikap langsung, azan kan gitu ya. Saya mau wudu dulu, permisi kan. Sampaikan. Karena bisa jadi orang tidak melakukan itu karena tidak sadar kan gitu. Dan bisa jadi kesadaran orang itu memang ada orang yang hanya dengan melihat saja dia langsung sadar. Ada orang yang nggak cukup dengan itu. Tapi harus diingatkan dengan bahasa-bahasa verbal, disampaikan langsung sholat. Nah, bisa jadi, masya Allah, orang justru mau sholat, bahkan bisa jadi dampaknya positif ngumpul-ngumpul itu. Karena ngumpulnya dengan orang baik, ada orang baik itu pun punya kepedulian untuk mengingatkan dalam kebaikan, orang tersebut jadi sholat kan gitu. Masya Allah. Ya harus ada nilai dakwahnya, ada pesan moralnya itu. Karena kata Nabi, ya silahkan, tapi ini al-amru bil ma'ruf. Ayo sholat kan gitu. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Mafhumnya, pesannya adalah kalau kita ngaku orang beragama Islam, ya berarti harus siap mengamalkan nasihat, siap menasehati dan harus mau dinasehati. Itu aja. Nggak ada kok orang nasihatin untuk keburukan, nggak ada. Orang ngingetin itu karena peduli, karena sayang kan gitu. Kalau nggak peduli, nggak sayang, udah biarin aja. Nah, karena kita terikat dengan kondisi yang ada, kita berkumpul bersama-sama pada waktu itu, ingetin, ya sholat. Dah, kita nanti lanjut lagi kan bisa. Dah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, PR besar kita. Mengingatkan orang. Dan enggak mudah loh. Tidak mudah. Kenapa? Karena ini amalannya para nabi. Ini amalannya para rasul. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Enggak ada perbuatan, sikap, amaliyah yang lebih baik melebihi kebaikan mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak kepada Allah. Atau misalkan istilahnya apa? Tadi masalah sholat yang paling utama, ya ingetin. Wa mithalun akhar, ada perumpamaan yang lain, an yamurra ja'iun. Ini ada orang lewat, kelihatannya keroncongan perutnya, kan gitu ya, lapar. Ayo Pak, makan dulu. Apalagi hajatan ya. Iya. Jangan justru yang diiyakan itu tamu undangan aja kan gitu. Ada kelihatannya orang lapar, ayo Pak, mampir dulu Pak, makan. Gitu. Atau lagi ngumpul-ngumpul di luar hajatan, misalnya ada orang kelaparan, kebetulan di rumah dia kelihatan, Pak tunggu dulu Pak, bentar. Ada yang bisa kasih. Au'arin, atau kelihatan orang yang lalu lalang ini misalkan pakaiannya yang nggak pantas, compang-camping sehingga auratnya terlihat. Ya, kita punya baju, ada pakaian lah, boleh pakaian bekas tapi masih layak ya. Kalau ada yang Pak tunggu. Dan ini misalkan bukan hanya ke orang yang sehat saja, gitu. Terkadang ada orang-orang yang Allah berikan ujian kan hidupnya, orang yang kehilangan ingatan. Nah, itu kewajiban kita, kasih makan. Jangan justru malah, nah ini kan dibully kan gitu ya, diejek, kemudian diolok-olok. Nah, ini makan. Ada pakaian Pak, pakaian. Ini perbuatan mulia. Ini perbuatan mulia yang luar biasa. Kemudian yang kelima, an yanha an kulli munkarin yushahiduhu. Yang kelima, harus mau
dan siap untuk apa? Mengamalkan nahyu munkar. Ada teman kita satu kongkowan itu, satu tongkrongan itu misalkan ya melakukan sesuatu yang tidak baik, ada orang lewat tepok kan gitu ya, lawan jenisnya tepok, harus mau ngingetin karena yang duduk di majelis itu mas'ulun anhu, akan diminta pertanggung jawabannya karena kamu apaan sih kan gitu ya. Ingetin, jangan malah didukung kan gitu, disemangatin. Kenapa? Karena man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu, kata Nabi apa? Kalau salah seorang di antara kalian lihat kemungkaran di depan matanya kan gitu, maka apa? Cegah. Bahasanya falyughayyirhu menggunakan fa. Fa itu kalau huruf ataf artinya huruf sambung, artinya perbuatan yang harus serta-merta dilakukan. Enggak boleh ditunda-tunda. Kalau summa kan kemudian bisa jadi datangnya nanti. Kalau fa itu langsung. Lihat langsung cegah kan gitu. Jangan nanti lihat orang jatuh dari motor langsung tolong. Orang kelelep langsung ambil, jangan dinanti-nanti kan gitu. Nah, ini teman pun seperti itu. Ya bisa jadi teman melakukan perbuatan seperti itu ya karena memang tidak tahu kan gitu. Nah, yang tahu pada waktu itu ingetin. Jangan malah istilahnya apa? Wah, diketawain di inilah istilahnya. Membuat seakan-akan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar karena mendapat dukungan dari yang lain. Itu hadirin yang dimuliakan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah bismillah. An yurshidad dhala falau istarsyadahu ahadun fi bayani manzil au hidayatin ila tariq au ta'rifin bi ahadin minan nas. Yang keenam adalah harus mau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Artinya ada orang yang nanya kita lagi jalan, iya Pak, saya mau ke Bedahan, kira-kira jalannya kemana kan gitu ya kalau sini. Ya nunjukinnya artinya apa? Nunjukin yang bisa menjadi solusi bagi dia, bukan hanya sekedar nunjukin. Pak, ke sana tuh ke BSI kan gitu ya. BSI 2 muter nanti gerbangnya kan jauh. Memang benar tapi terlalu jauh kan gitu ya. Artinya apa? Pak, masuk aja kan gitu ya. Masuk nanti gerbang terus kan gitu ya. Ini ada jalan pintas kan. Kasih tunjuk. Jangan istilahnya jangan kesannya kayak gak mau. Kan kita gak enak juga ketika misalkan sedang melakukan perjalanan ke daerah tertentu yang belum tahu, kemudian Pak, kalau ke daerah sini kemana ya? Ke depan, kan gitu. Ternyata depannya itu baru keluar lagi. Sekarang sudah gitu. Ya artinya berikan informasi yang lengkap. Pak kemana? Kapayun, kan gitu ya kalau di saudara. Pak di mana? Kapayun. Iya emang jalannya ke depan kan gitu ya. Nggak ada jalan ke belakang, cuma jauh ternyata. Sehingga orang tersebut makin capek. Capeknya bukan karena perjalanan, ya kenapa? Kapalnya di depan. Artinya berikan informasi yang menyebabkan doa itu artinya bingung, tersesat bingung, artinya nunjukin jalan yang membuat orang tersebut tidak menjadi bingung lagi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan ada sekarang kan ada abang-abang ojol ya, bahkan tidak sedikit bukan abang tapi mbak, masya Allah. Ya kadang ketika hujan-hujanan, masya Allah, masih harus nganterin Pak paket pesanan orang. Pagi masa pandemi seperti ini Pak, justru istri atau ibu yang merangkap menjadi kepala rumah tangga. Hujan, situ kita lihat ibu di depan rumah kita berhenti kayak nyari-nyari alamat. Ya kita di rumah keluarlah kan gitu. Masih tahu Bu, nyari alamat siapa Pak? Nyari alamat siapa? Ini. Oh iya Mas. Ini. Kan banyak.
Nah, kita harus menumbuhkan sifat peduli terhadap orang lain, insyaallah. Pahalanya luar biasa. Balasan dari Allah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang bisa meringankan atau idealnya menghilangkan beban kesusahan orang lain dalam hidupnya, maka akan Allah hilangkan beban ketika dia nanti di hari kiamat. Masya Allah, sederhana, nunjukin orang. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa faqad kana Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Nabi mencontohkan, mempraktekkan langsung idza arada an yaquma minal majlis, ketika mengakhiri pertemuan, mengakhiri perkumpulan, yaqul, beliau senantiasa berdoa mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dzalika wa su'ila an dzalika, Nabi ditanya tentang doa tersebut. Dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Itulah yang menjadi kafarat, penghapus, pembersih dari setiap perbuatan dosa, baik yang disengaja atau yang tidak, yang terjadi dilakukan di perkumpulan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah yang disebut dengan doa kafaratul majlis. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menyampaikan kepada orang lain yang tidak hadir bersama kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak bisa bergabung dengan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dan dimudahkan semua urusannya. Adapun kita khususan insyaallah senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan, dalam menjalankan hidup dan penghidupan kita, insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadzini wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimin amin. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah jika ada usia, ada umur panjang dan kesempatan pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan ke bab adab al-aqli wasyarb, bab makan dan minum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum, al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau di-share, ya, ada hukum bikin gajulukan di jalanan itu hukumnya apa? Iya. Kalau kita aja lewat gajulukan kadang kecil, pedas itu kesal kita tuh, ya kan? Artinya mungkin itu bisa nimbulin apa namanya, hukumnya apa? Iya. Al-umur bimaqasidiha. Hal-hal itu punya maksud dan tujuan. Gitu. Kalau bahasa ibadah itu mungkin yang mahdoh itu innamal a'mal bin niat. Nah, kita dilihat maksud dari polisi tidur itu untuk apa? Kan gitu ya. Untuk keselamatan, kan gitu ya. Untuk keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan pengguna jalan atau keselamatan orang yang ada di sekitar jalan. Udah, itu aja motif yang pertama. Berarti apa? Ya kalau
terpaksa harus buat gejerukan, ya gejerukan yang juga tidak menyebabkan pengguna jalan celah. Seperlunya lah. Tidak istilahnya udah besar kotak lagi, oh nggak ada lah ya gitu. Ya artinya seperlunya, secukupnya, nggak boleh berlebihan, apalagi ada perasaan dalam hatinya kesel kan gitu ya. Ingin nyelakain orang lain ya nggak boleh lah seperti itu. Ya secukupnya boleh. Asal dilakukan dengan niat motif yang baik, cara yang baik. Karena motif tujuannya adalah untuk keselamatan, silakan. Nah berarti harus dilihat apa? Ya ditanjakan, masa dipasang gitu kan nggak mungkin. Ditanjakan atau di tikungan nih, hati-hati. Ya nggak mungkin juga kan. Nah biasanya di jalan-jalan lurus persimpangan, ya silahkan ditata dengan baik. Itu tidak tidak salah, asal ya dilakukan dengan yang proporsional itu. Tidak berlebih-lebihan. Allah a'lam. Jadi dari isi ceramah Ustaz tadi kan salah satu adabnya itu menjaga pandangan. Ya. Nah mungkin ilustrasinya yang saya paparkan di sini mungkin kita sering dalam sehari-hari itu berbicara dengan lawan jenis. Nah kebetulan suatu kasus ini misalnya pada saat kita berbicara dengan lawan jenis itu merupakan atasan. Mungkin dia punya wajah yang cantik. Iya. Dalam hal ini kan pada kita melaksanakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah itu kadang dalam sehari-hari itu dengan pengetahuan ketidaktahuan sebagian orang mungkin adab yang kita jalankan itu menimbulkan ketersinggungan atau prasangka buruk. Jadi dengan berbicara berhadapan dengan lawan jenis apalagi dengan atasan itu gimana menyikapinya atau tidak menimbulkan ketersinggungan dengan lawan jenis. Ya. Makna godul basor itu ya secara zahirnya mengendalikan pandangan, bukan buang muka ya. Tidak selamanya godul basor itu buang muka ya. Atasan kita lawan jenis kan gitu ya. Kemudian ketika bicara di hadapan atasan kan jangankan buang muka gitu. Kita nggak fokus aja kan marah kan gitu, tersinggung. Ya artinya apa? Ya ketika kita harus pada kondisi istilahnya berinteraksi secara langsung dan mengharuskan memang kita harus fokus kan gitu, lihat ya ini dijaga. Jangan sampai yang dari mata ini mempengaruhi hati. Ya artinya kalau memang adab kulturnya memang si atasan tersebut orang yang dihadapi itu ya ketika kita ngobrol nggak mungkin kan gini-gini kan. Ya biasa aja, santai. Jadi mata kita dijaga, hati kita juga yang harus dikendalikan. Ya memang tapi pada kenyataannya kan ya tidak semua orang kan bisa demikian. Artinya yang bisa menjaga mata ini sampai menjaga hati. Nah bagaimana ya? Orang juga kan dipelototin terus mah nggak enak kan. Diselesaikan secara adat saja kan. Ya, Allah a'lam bisa. Kalau mentok ya kendalikan hati. Kita biasa aja kan. Seperti itu nggak jadi masalah. Yang Rasulullah jaga itu khawatirkan adalah untuk keumuman orang yang istilahnya apa? Nggak bisa jaga pandangan. Artinya jaga pandangan itu konotasinya negatif. Allah a'lam bisa. Wallahul musta'an. Ya. Ya. Kemudian kalau udah pernah ditanyakan tentang husnul khotimah singgung di awal materi. Pertanyaan saya, apakah ketika seseorang itu wafat dengan husnul khotimah artinya itu sudah diterima amal ibadahnya atau sudah diampuni segala dosanya sehingga dia terbebas dari azab kubur? Ya. Atau tidak ada lagi hisab di hari mahsyar nanti sehingga dia otomatis masuk surga. Yang kedua, apakah salah bila kita mendengar ada seseorang yang wafat kita doakan semoga dia husnul khotimah? Kalau yang bilang itu nggak tepat doa itu. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Dalam Ihya Ulumuddin
bahas tentang bab su'ul khotimah yang menjadi lawan dari husnul khotimah. Jadi orang yang su'ul khotimah berarti tidak husnul khotimah. Jadi yang su'ul khotimah itu ada 2 tingkatannya, martabatnya ada 2. Martabat yang paling ngeri itu adalah su'ul khotimah ya karena memang dari awal hidup sampai akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah. Artinya non muslim yang sampai akhir hayat. Yang kedua Imam Ghazali mengatakan bahwa martabah tsaniyah laisa kal ula. Nah, tingkatan yang kedua ini enggak sama dengan yang pertama. Artinya orang yang di akhir hayatnya dia justru mengakhiri hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Nah, artinya ya Allah akan menghisab sesuai dengan amalnya. Ya kalau amalnya lebih banyak, ya insya Allah dia ending di nerakanya mungkin tidaklah lama. Karena amal baiknya lebih banyak. Nah, berkenaan dengan husnul khotimah tersebut, berarti bagaimana ya? Dikembalikan kepada hisab Allah. Ini kan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas tingkatan husnul khotimah juga kan ada tingkatan husnul khotimah yang paling tinggi itu kan berjihad syahid di jalan Allah. Itu husnul khotimah paling tinggi itu syahid di jalan Allah. Artinya meninggal dalam ketaatan kepada Allah, berperang di jalan Allah. Nah, bagi orang-orang husnul khotimah seperti itu bagaimana? Ya kalau khusus untuk orang yang berjihad di jalan Allah meninggal sampai dimuliakan, nggak perlu dimandikan kan gitu. Artinya ya sudah, itu artinya pesan bahwa Allah akan memperlakukan khusus orang tersebut. Nah begitu juga orang yang husnul khotimah dalam artian yang lain. Ketika akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha kan berat. Jangankan ngucapin kalimat tauhid ya, kalimat thayyibah la ilaha Allah, mungkin untuk nafas saja udah susah. Nah, makanya Nabi sampai mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha Allah dakhalal jannah. Itu apresiasi balasan secara langsung, kata Nabi udah pasti tuh orang tersebut masuk ke surga. Kenapa? Ya karena nggak semua orang bisa. Nah kita pun yang istilahnya mengharapkan itu, mencoba sehari-hari kita juga wirid untuk melafalkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, terus habis sholatnya kan gitu ya, di waktu-waktu lainnya memperbanyak afdhalul zikri tersebut ya. Yang mudah-mudahan saja bisa mengantarkan pada akhir hidup kita. Nah, adapun nanti untuk urusan yang lain ketika dia akhir kehidupannya sholat kan gitu ya, meninggalnya ketika khutbah, ketika sedang memenuhi kebutuhan orang lain ya. Allah tentu tidak akan menyia-nyiakan amalan setiap hamba, tapi Allah juga akan melihat setiap perbuatan hamba. Perbuatan yang tidak baiknya pasti akan Allah. Itu urusan Allah, rahasia Allah. Yang jelas kita mendambakan husnul khatimah dan tidak salah ketika mendoakan orang lain juga husnul khatimah. Kenapa kok dikatakan enggak tepat doa tersebut doa husnul khatimah? Ya enggak tahu juga orang tersebut seperti apa ya mengatakannya. Husnul khatimah itu keadaan yang sangat dinantikan. Apa dalilnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Keadaan Islam yang menjadi akhir hidupnya itu. Allah. Ya, silakan jika ada yang ingin di-share lagi. Nah, kalau tidak ada ya sudah ditutup tadi. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah sikap. Saya juga lupa. Kita halal bihalal, taqabbalallahu minna wa minkum. Karena baru sekarang saya bisa hadir di sini menyapa semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita.
menerima amal soleh kita, khususnya puasa kita, dan memang menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lupa ya. Sekalian ini. Jadi dalam kitab Syekh mengatakan bahwa yang bisa menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Nah, ini yang penting juga. Adalah ketika dia ihanatut ta'ah. Ketika dia menganggap remeh terhadap ketaatan kepada Allah. Salat nanti aja masih seger kan gitu ya. Nanti aja salat mah mau mendekati kan gitu. Atau perbuatan yang udah tua lah baru sholat, kan rajin ke masjid kan, sebetulnya hati-hati. Atau dalam artian lain sikap yang tidak kita sadari, udah waktu sholat santai aja kan gitu. Udah yang harus melakukan perbuatan dengan segera ini ditunda tunda. Nah hati-hati. Syekh Al-Ba'lawi mengatakan bahwa di antara hal yang sangat memungkinkan sekali seseorang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah adalah ketika menyia-nyiakan, meremehkan ketaatan. Wal iyadzu billahi min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.